Pak Camat jualan tomat. Yang beli harus hormat. Kalau Anda umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat Bapak dan Ibu, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Naula Bilqis Azra dari SD Negeri Pagerharjo. Pada kesempatan lomba kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Berbakti kepada Orang Tua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, kita wajib berbakti kepada ibu bapak, sebagaimana difirmankan Allah dalam potongan surat An-Nisa ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu, dan berbuat baiklah pada kedua orang tua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ayat tadi memerintahkan kepada kita agar senantiasa menyembah Tuhan yang Maha Esa dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Cobalah kita hitung jasa kedua orang tua. Tentu tidak akan mampu menghitungnya, karena jasa mereka sangat besar, tiada terkira. Saat hamil, ibu selalu dalam kepayahan karena mengandung kita. Sementara bapak bekerja siang dan malam untuk kelahiran ibu. Begitu pula saat lahir, mereka pun mencurahkan segala perhatiannya dan kasih sayangnya. Bahkan sampai sekarang, kasih sayangnya tiada terkira. Subhanallah, betapa mulia jasa kedua orang. Suatu hari, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Siapakah yang patut memperoleh penghormatan dariku, wahai Nabi?" "Ibumu," jawab Nabi singkat. "Lalu siapa lagi?" Sahabat itu kembali bertanya. "Ibumu." Nabi tetap memberi jawaban yang sama. "Lalu siapa?" Sahabat itu terus bertanya. "Ibumu." Lagi-lagi Nabi memberi jawaban yang sama hingga 3 kali. "Lalu siapa, wahai Nabi?" "Ayahmu." Karena itulah, barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, niscaya Allah akan menurunkan siksa dan neraka balasan. Panasnya, minta ampun. Pokoknya panas banget. Ratusan kali lipat panasnya dari api di bumi ini. Nah, sebagai generasi soleh dan salihah, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua dan senantiasa berdoa untuk mereka. Hayo, sudah hafal belum doanya? Kita baca bersama-sama yuk. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku dikala aku masih kecil. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala
segala kekurangan dan kesalahan. Ketupat kecemplung santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk undian berikutnya, persilahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan melihat pesawat, disambung segelas kopi. Jawab salamnya kurang semangat, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmati imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati serta teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita bergunung-gunung nikmat kepada kita selaku hambanya. Kita diberikan mata yang sehat sehingga bisa melihat indahnya langit ketika siang. Kita diberikan telinga yang baik sehingga bisa mendengar ayah dan ibu mengucapkan sayang. Begitu pula dengan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa saya sebutkan, mulai dari bangun tidur, gosok gigi, sampai tidur lagi di atas ranjang. Alhamdulillah. Kurang kompak lagi nih, alhamdulillah. Salawat berbingkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seringnya kita bersolawat, kita akan mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin Allahumma. Yuk kita salawat. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Manut telu miconeng paker, sregep sinau ben dadi pinter. Golek suket ning Banyuwangi, tetep semangat ojo mandek ngaji. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman yang berbahagia, saya mau tanya nih, jawab ya. Siapa yang tadi pagi ngobrol di kasur? Ayo siapa? Siapa yang tadi pagi bangun tidur? Ayo. Nah, kalian beruntung pernah mengalami itu semua dan selalu ditemani oleh kedua orang tua. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman yang berbahagia, Ibu, Umi atau Mother telah melahirkan kita setelah berusaha payah mengandung selama 9 bulan, kadang lebih. Sedangkan ayah mencari nafkah, berjemur di bawah terik matahari yang panas. Untuk apa? Untuk menyekolahkan kita agar kita menjadi orang yang cerdas. Lalu, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Ada yang tahu? Karena perintah Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Ridha artinya ridha Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua.
Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dari firman Allah tersebut berarti birrul walidain alias berbakti kepada orang tua adalah wajib. Apa? Wajib. Saya ulangi lagi, wajib. Wajib. Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah menegaskan bahwa kita sebagai anak harus mau menuruti perintah dan dilarang berkata karena bisa menyakiti hati mereka. Contoh, nak tolong urutkan pundak ayah, nak. Ayah nih lagi nonton Upin Ipin episode terbaru kok. Nah, contoh seperti itu tidak boleh ya. Masa ayah kalah sama Upin Ipin? Astagfirullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua? Ada yang tahu? Caranya banyak sekali. Di antaranya adalah pertama, dengan bertulus hati membantu mereka untuk mendapat ridha Allah. Karena ridha Allah fi ridha walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridha Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu yang kedua, bertulus hati mendoakan mereka. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikianlah kata yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada salahnya itu dari saya. Jalan-jalan makan jamu jangan langsung telan tapi dikunyah. Jalan-jalan pelan-pelan, jangan di tepi sawah nanti jatuh. Akhir kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk selanjutnya dan yang berikutnya kami persilakan dari SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan peserta yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyirul muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin diceritakan 3 orang laki-laki sedang terjebak di dalam sebuah gua. Malang nasib mereka, sesaat kemudian batu besar terjatuh dan menutupi pintu gua. Mereka tidak bisa keluar kecuali ada bantuan. Dalam kepanikan demikian, mereka bermunajat kepada Allah, dan mereka hanyalah Allah dan amal solihnya yang dapat menolongnya. Dan akhirnya mereka bertiga dapat keluar karena mereka berdoa dan berwasilah kepada amal solehnya. Pada cerita tersebut memberikan hikmah kepada kita bahwa ada 3 amal soleh yang dapat kita menjadi wasilah kita, penolong di saat kesusahan ataupun kesulitan, yakni menghindari zina, ketulusan sedekah, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang paling penting dari perintah tersebut adalah berbakti kepada kedua orang tua bisa menjadi penyelamat mereka. Dan seterusnya, berbakti kepada kedua orang tua disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan ataupun hadis Nabi.
Bahkan kewajiban ini diperintahkan oleh Allah dalam berbagai Al-Quran setelah kewajiban menyembahnya atau menyembah kepadanya. Dalam surat An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihsanan wa bil walidaini sayyi'an bihi wa la tusyriqullaha wa'buduhu. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kalimat wabil walidaini ihsana diulang dalam surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Ihsana wabil walidaini iyyahu illa ta'budu alla rabbuka wa qada. Dan Tuhanmu memerintahkan agar kamu menyembah kepadanya dan janganlah menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kalimat wabil walidaini ihsana diulang dalam redaksi yang sama rangkaian perintah serupa. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban orang tua adalah kewajiban sebagai seorang anak. Kewajiban ini kita mampu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai bentuk, yaitu dan anak-anak kita diberikan rezeki, diberikan umur yang panjang dan keberkahan, diberikan anak-anak yang solih dan solihah. Rasulullah bersabda bahwa diriwayatkan Anas bin Malik bahwa barang siapa mengharapkan Allah memberikan umurnya dan memberikan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua dan berhubungan sanak famili. Masyirul muslimin rahimakumullah. Berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya dengan siapa satupun, seperti menghormatinya, memuliakannya, berkata lembut, tidak melukai perasaannya, mewujudkan cita-cita luhurnya, sedekah kepadanya, dan lain sebagainya. Kita diajarkan oleh Rasulullah bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu adalah kunci dalam riwayat cerita tersebut, yakni maupun di dunia ataupun di akhirat kelak. Berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya mereka masih hidup, tetapi mereka tiada pun kita juga bisa berbakti kepadanya, yakni memberikan barang-barang yang kita miliki, atau membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa untuk keduanya. Arwah keduanya berbahagia ketika menerima hadiah ini di alam barzah. Rasulullah menceritakan bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Semoga kita dapat berbakti kepada kedua orang tua dimanapun dan kapanpun kita berada, dan kita berbakti kepada kedua orang tua akan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami panggil untuk undian berikutnya, dipersilakan ya. Selanjutnya, Nomor perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk mengambil undian. Perwakilan satu dari Gus Monggo. kasih. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi
saya dari SD Negeri Bendok. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya sayangi, pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin 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 ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Pia akan menyampaikan ceramah dengan tema menghormati guru. Teman-teman semua yang Pia sayangi, guru adalah seorang yang membimbing, memotivasi dan selalu menyayangi kita. Dia tidak pernah lelah, selalu berusaha mendidik kita menjadi anak yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Kita harus menghormati guru agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, wa qalu man ta'allamuna minhu, yang artinya muliakanlah orang yang kamu belajar kepadanya. Hadis riwayat Abu Hasan Al-Mawardi. Kita tidak bisa membalas budi baik guru, tetapi kita harus selalu berusaha membanggakan guru dan menghormatinya, karena guru adalah orang tua kita di sekolah. Maka dari itu kita harus menghormati guru. Demikian yang dapat dia sampaikan. Banyak salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil untuk nomor yang berikutnya, guys. Jalan-jalan ke kota Kediri, beli mangga manis sekali. Jika kita umatnya Nabi, jawab salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman seperjuangan yang berbahagia, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan tahmid dan tasyahud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kepada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan keselamatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan lomba ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, perkenankanlah saya di sini akan berbicara mengenai akhlak Rasulullah teladan bagi umat. Apakah hadirin yang tahu bagaimana cara meneladani akhlak Rasulullah? Yang pertama adalah kita mengenal siapa beliau.
Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi agar kita mencintai Rasulullah, kita harus mengenal beliau. Kita bisa mengenal beliau dengan cara membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada banyak kisah para nabi, terutama kisah Nabi Muhammad. Beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia. Yang pertama dalam diri Rasulullah yang terkumpul akhlak yang mulia seperti santun, rendah hati, memahami, jujur, sabar, dan tidak sombong. Allah berfirman, sesungguhnya telah ada di Rasulullah suri Taurat dan yang baik. Yang kedua adalah membenarkan dan meyakini berita yang beliau bawa, karena Rasulullah memiliki gelar As-Siddiq yang berarti benar dan Al-Amin yang masing-masing rebu akan dibacakan secara berurutan hingga selesai. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayang, kita akan mendapat keutamaan bila mencintai Rasulullah dan meneladani akhlak dengan sebenarnya. Semoga kita dapat meneladani akhlak Rasulullah dan menjadi umat yang akan dimasukkan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Pilihan cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalau Rebu tidak bisa menjawab, soal lemparan akan diminta ke Kemudian berikutnya dipersilakan. kalau tidak bisa menjawab cukup pas, nanti tidak ada pengurangan. Kalau berbicara pas, nah, yang terakhir sesi soal rebutan. Untuk rebutan, nanti kalian bisa merebut dengan menekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih diperkenankan berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Dewan Juri, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, serta teman-temanku yang berbahagia, sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Niken Ayuandira dari SD Negeri 1 Samigaluh. Perkenankanlah pada kesempatan ini, saya menyampaikan tausiah yang bertema Al-Quran dan Pencerah Hati Nurani. Hadirin yang saya hormati, saya mempunyai sebuah cerita loh. Mau tahu ceritanya? Begini, Alkisah terdapatlah seorang pengembara. Ia terbangun dari keadaan tidak sadar dan mendapati dirinya berada di tengah hutan. Dia tidak tahu dari mana dia berasal, bahkan siapa dirinya dia pun tidak tahu. Yang dia tahu, dia sudah berada di hutan belantara, dikelilingi belukan lebat, pepohonan besar, bahkan binatang liar. Ngeri bukan? Seiring berjalannya waktu, apa yang terjadi teman-teman? Dia hanya bisa bertahan hidup tanpa tujuan arah yang pasti. Hingga suatu ketika datanglah seorang yang mengaku utusan Maharaja, membawa bukti secari kertas yang berisi siapa dia dan apa misi dia ke hutan. Nah, dari cerita tadi, siapa hayo yang tahu maksud cerita tersebut?
Hadirin rahimakumullah, cerita tersebut jika diartikan secara nyata, andai kita sebagai pengembara yang hidup di dunia ini, jika tidak ada utusan dari Allah, tentulah kita akan tersesat dan kebingungan dalam mengarungi hidup. Coba bayangkan teman-teman, betul? Betul tidak? Betul. Hadirin, maka bersyukurlah kita mendapat utusan dari Allah, yaitu Rasulullah yang menyampaikan bahwa diturunkannya Al-Quran sebagai pencerah hati nurani, sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16, yang artinya dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang untuk mengikuti ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itulah Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang, dan dengan kitab itulah Allah menunjuk orang-orang untuk mengikuti ke jalan yang lurus. Nah, jelaslah bahwa Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam sebagai pedoman dan pencerah di akhirat kelak, sebagaimana sabda Rasulullah, belajarlah kamu akan Al-Quran, karena di akhirat nanti dia akan datang kepada ahlinya, di mana orang itu sangat membutuhkannya. Al-Quran akan datang dalam bentuk seindah-indahnya dan pitanya. Al-Quran, kenalkah kamu padaku orang yang membaca Al-Quran bertanya, siapakah kamu? Al-Quran, akulah yang kamu cintai dan kamu sanjung, dan kamu telah bangun malam untukku, dan kamu juga pernah membacaku pada waktu siang hari. Orang yang membaca Al-Quran menjawab, apakah kamu Al-Quran? Al-Quran menjawab, ya, aku akan menuntunmu untuk menghadap Allah. Dan tahukah teman-teman, orang yang beriman itu kemudian diberi kerajaan yang kekal dan diberi mahkota indah di kepalanya. Tidak hanya itu saja, orang tuanya yang muslim juga diberi perhiasan yang tak ternilai harganya. Wow, luar biasa bukan? Sampai orang tuanya bertanya, dari manakah kami mendapat ini semua? Padahal kami tidak sampai ini. Lalu dijawab Al-Quran, kamu mendapat ini semua karena anakmu telah mempelajari Al-Quran. Subhanallah, subhanallah. Ternyata kalau kita menjadi anak yang soleh bisa membahagiakan orang tua di akhirat nanti. Betul apa betul? Betul. Nah, sehingga kita jangan sampai terlena dari gemerlap dunia hingga meninggalkan pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, dan mengamalkannya. Nah teman-teman, dengerin tembang berikut ya. Maknane Al-Quran sayekti tuntunan kang cedhak, kanggo contoh nguripkan becik, anindakno kabeh kang prayoga, breh tentreming ati suwarga sepulur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Dua benar.